semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kerajaan Hindu di Indonesia dan peninggalan sejarahnya. Nah, materi ini adalah materi IPS SD kelas 5. Nah, sebelum kita membahas tentang kerajaan Hindu di Indonesia dan peninggalan sejarahnya, tahukah kalian bahwa di wilayah Indonesia yang sekarang kita diami ini dulu berdiri kerajaan-kerajaan. Kerajaan-kerajaan itu ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang bercorak Hindu, Buddha, dan ada juga yang bercorak Islam. Sebagai bukti adanya kerajaan-kerajaan itu, ada beberapa peninggalan sejarah. Dalam materi ini, kita akan belajar tentang kerajaan Hindu di Indonesia dan peninggalan sejarahnya. Nah, sebelum itu, tahukah kalian agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Pulau Bali itu, sebagian besar adalah menganut agama Hindu. Masyarakat Bali itu memiliki banyak sekali upacara yang dilakukan secara turun-temurun. Upacara-upacara tradisi masyarakat Bali itu terkenal di seluruh dunia. Tradisi-tradisi yang dijalankan tersebut merupakan warisan kebudayaan Hindu di masa lalu. Warisan itu terus dikembangkan sampai dengan sekarang ini. Bagaimanakah agama Hindu itu bisa masuk ke wilayah tanah air kita? Dan apa saja peninggalan-peninggalannya? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Nah, kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia dan peninggalan sejarahnya antara lain yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan ini berdiri pada tahun 400 Masehi. Raja pertamanya adalah Raja Kudungga, kemudian digantikan oleh Aswawarman. Raja terkenal dari Kutai adalah Raja Mulawarman. Mulawarman itu adalah memuja Dewa Siwa. Maka ia beragama Hindu. Peninggalan kerajaan Kutai adalah prasasti Kutai yang terpahat pada tiang batu yang disebut dengan Yupa, yang ditemukan di aliran Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Prasasti tersebut ditulis dengan huruf Palawa dan berbahasa Sangsekerta. Prasasti tersebut menceritakan tentang Raja Mulawarman yang baik budi. Pada masa pemerintahannya, rakyat hidup sejahtera dan makmur. Dan yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua di Jawa, letaknya di Bogor, Jawa Barat. Kerajaan ini berdiri pada tahun 450 Masehi. Rajanya yang terkenal bernama Purnawarman. Purnawarman ini memuja Dewa Wisnu, maka ia menganut agama Hindu. Peninggalan sejarahnya berupa 7 prasasti yang ditulis dalam bahasa Sangsekerta menggunakan huruf Palawa. Di antaranya prasasti Ciaruten, prasasti kebun kopi, prasasti Jambu, prasasti Muara Ciaten, prasasti Tugu, prasasti Pasir Awi, dan prasasti Lebak. Peninggalan sejarah yang lain adalah irigasi dari Sungai Gomati, Arca Wisnu Cibuaya 1 dan 2, dan Arca Rajarsi. Sedangkan mata pencaharian dari kerajaan Tarumanegara ini sebagian besar penduduknya adalah sebagai petani, peternak, nelayan, dan pedagang. Raja Purnawarman ini berhasil membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian dan mencegah banjir.
Dan yang ketiga adalah Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram terletak di daerah Yogyakarta. Raja yang pertama adalah Raja Sana, kemudian digantikan oleh Raja Sanjaya. Kerajaan ini dikenal dari sebuah prasasti di desa Canggal, Barat Magelang. Prasasti ini tertulis tahun 732 Masehi, ditulis menggunakan huruf Palawa dan dalam bahasa Sangsakerta. Prasasti ini menceritakan tentang didirikannya sebuah lingga siwa di atas sebuah bukit di Kuncar Kunja oleh Raja Sanjaya. Wilayah kekuasaannya mencapai Pulau Jawa dan Bali. Kerajaan Hindu selanjutnya adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan ini terletak di sekitar Kali Brantas, Jawa Timur. Kerajaan Kediri berjaya pada pemerintahan Raja Kameswara yang bergelar Sri Maharaja Sirikan Kameswara. Kameswara meninggal pada tahun 1130. Penggantinya adalah Jayabaya. Jayabaya adalah raja terbesar Kediri. Ia begitu terkenal karena ramalannya yang disebut Jangka Jayabaya. Raja Kediri yang terakhir adalah Kertajaya yang meninggal pada tahun 1222. Pada tahun itu Kertajaya dikalahkan oleh Ken Arok di desa Ganter Malang. Peninggalan-peninggalan Kerajaan Kediri antara lain ada Prasasti Panumbangan, Prasasti Palah, Kitab Semaradahana, karangan Empu Darmaja, Kitab Hariwangsa, karangan Empu Panuluh, Kitab Krinayana, karangan Empu Triguna, dan Candi Panataran. Kemudian kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Singgasari. Kerajaan Singgasari ini terletak di Singasari, Jawa Timur. Luasnya meliputi wilayah Malang. Sekarang, Kerajaan Singgasari didirikan oleh Ken Arok. Beliau memerintah pada tahun 1222 Masehi sampai 1227 Masehi. Para penggantinya adalah Anuspati yang memimpin pada tahun 1227 sampai 1248. Selanjutnya ada Panji Tohjaya yaitu memimpin pada tahun 1248, kemudian digantikan oleh Raja Ranggawuni pada tahun 1248 sampai 1268. Kemudian digantikan oleh Raja Kertanegara pada tahun 1268 sampai 1292. Nah, beberapa peninggalan masa kebesaran Singgasari antara lain ada Canggi Jago atau Jajagu sebagai makam Wisnuwardana. Yang kedua ada Candi Singgasari dan Candi Jawi sebagai makam Kertanegara. Yang ketiga ada Candi Kidal sebagai makam Anuspati. Dan yang keempat ada patung Praja Paramita sebagai perwujudan Ken Dedes. Dan selanjutnya ada Kerajaan Majapahit dan peranan Gajah Mada. Kerajaan Majapahit terletak di selatan Sungai Brantas yang berpusat di Trowulan, Mojokerto. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya tahun 1294 yang bergelar Kertajasa Jayawardana. Raden Wijaya adalah keturunan dari Kartanegara yang dibunuh oleh Jayakatwang atas bantuan Wiraraja dari Madura. Ia dipercaya Jayakatwang dan dihadiahi tanah di hutan Tarik. Kemudian diberi nama Majapahit.
Kertajasa memerintah dengan bijaksana sampai wafatnya pada tahun 1309 Masehi, kemudian digantikan oleh Jayanegara. Sementara pemerintahan Jayanegara, keadaan menjadi kacau dan sering terjadi pemberontakan, seperti pemberontakan Ranggawela, pemberontakan Sora, pemberontakan Nambi, kemudian pemberontakan pada tahun 1328, Jayanegara wafat dan digantikan oleh adiknya, yaitu Behrek Kahuripan atau dikenal dengan gelar Tribuana Tunggadewi Jayawiswardhani pada tahun 1350. Beliau turun tahta dan digantikan oleh putranya, yaitu Hayam Wuruk. Puncak kejayaan kerajaan Majapahit adalah semasa Raja Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada. Hayam Wuruk artinya Hayam Muda, karena naik tahta pada waktu usianya masih muda, yaitu umur 16 tahun, dan bergelar Rajasa Negara. Cita-cita Gajah Mada ingin mempersatukan wilayah Nusantara diucapkan dalam Sumpah Amuk Bakti Palapa. Gajah Mada seorang ahli hukum. Dia menyusun kitab Kutara Manawa yang berisi tentang tata pemerintahan dan perang. Gajah Mada wafat pada tahun 1364 Masehi dan Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389 Masehi. Kerajaan Majapahit mendapat sebutan sebagai kerajaan maritim dan agraris. Selain itu, disebut sebagai kerajaan Nusantara. Wilayah kerajaan Majapahit meliputi Nusantara ditambah Tumasik atau Singapura dan Semenanjung Melayu. Kehancuran kerajaan Majapahit disebabkan oleh adanya perang Paregreg atau perang saudara. Peninggalan sejarah Majapahit berupa karya sastra dan candi. Karya sastra yang dihasilkannya diantaranya Kitab Negara Kertagamana, Kitab Arjunawiwaha, Kitab Sutasoma. Adapun candi yang ditinggalkan antara lain Candi Panataran, Candi Sumberjati, Candi Sawentar, Candi Tikus di Trowulan, Candi Jabung, Candi Tigawangi, dan Candi Surawana. Nah, itulah materi tentang kerajaan Hindu di Indonesia dan peninggalan sejarahnya. Terima kasih untuk semuanya sudah menonton. Ketemu lagi di next video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.